Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Mardianingsi. Saya dari MJ 601. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai penerapan balance scorecard di Starbucks. Sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Bu Mardianingsi selaku dosen pembimbing saya. Penerapan balance scorecard di Starbucks. Starbucks, perusahaan waralaba kopi global terkemuka, merupakan konsep balance scorecard untuk mengukur dan meningkatkan kinerja bisnis mereka. Balance scorecard ini merupakan sebuah sistem strategis yang membantu perusahaan menerjemahkan visi dan strategi menjadi tindakan nyata. Apa itu balance scorecard? Balance scorecard adalah sebuah sistem manajemen strategis yang mengukur kinerja perusahaan dari empat perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga pembelajaran dan pertumbuhan. Balance scorecard ini unik karena tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain yang penting bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan, seperti kepuasan pelanggan, efisiensi proses bisnis, dan kemampuan untuk berinovasi. Salah satu contohnya yaitu yang pertama itu di balance scorecard itu keseimbangan. Keseimbangan scorecard menyeimbangkan ukuran kinerja dan kinerja finansial dan non-finansial. Yang kedua yaitu strategi. Metode ini menerjemahkan strategi ke dalam tujuan, ukuran, target, dan inisiatif yang terukur. Lalu yang ketiga yaitu perspektif. Balance scorecard mencakup empat perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama kita akan membahas mengenai perspektif keuangan Starbucks. Pendapatan Starbucks Corporation tahun lalu berjumlah 35,98 billion US dollar, yang sebagian besar 26,57 billion US dollar berasal dari sumber dengan kinerja tinggi saat ini. North Amerika tahun sebelumnya menghasilkan 23,37 billion US dollar. Kontribusi terbesar terhadap angka pendapatan dibuat oleh Amerika Serikat. Tahun sebelumnya memberikan Starbucks Corporation 26,40 billion US dollar dan tahun sebelumnya lagi 23,37 US dollar. Dari perspektif keuangan, Starbucks fokus pada peningkatan pendapatan, margin laba, dan efisiensi biaya. Mereka juga mengevaluasi pengembalian investasi dari berbagai inisiatif strategis. Dari perspektif keuangan, Starbucks fokus pada peningkatan pendapatan, margin laba, dan efisiensi biaya. Mereka juga mengevaluasi pengembalian investasi dari berbagai inisiatif strategi. Lalu kita akan membahas mengenai perspektif perspektif finansial Starbucks. Yang pertama yaitu pertumbuhan pendapatan. Starbucks fokus pada peningkatan penjualan di gerai-gerai yang sudah ada dan ekspansi jaringan secara selektif. Lalu yang kedua yaitu efisiensi biaya. Perusahaan terus mencari peluang untuk mengoptimalkan biaya operasional seperti rantai pasokan dan administrasi. Yang ketiga yaitu hasil pengembalian modal. Starbucks berusaha meningkatkan imbal hasil bagi pemegang saham melalui efisiensi dan pertumbuhan yang sehat.
Lalu kita akan membahas mengenai perspektif pelanggan Starbucks. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai kepuasan pelanggan. Starbucks berkomitmen untuk menyediakan pengalaman minum kopi yang luar biasa bagi pelanggannya. Lalu yang kedua yaitu loyalitas merek. Perusahaan berupaya membangun ikatan emosional yang kuat dengan pelanggan melalui merek Starbucks yang kuat. Lalu akuisisi pelanggan baru. Starbucks terus berinovasi untuk menarik pelanggan baru dengan produk dan layanan yang relevan. Lalu yaitu pangsa pasar, perusahaan berusaha memperluas jangkauan dan meningkatkan pangsa pasar di setiap wilayah operasinya. Starbucks sangat memperhatikan kepuasan pelanggan. Mereka melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas produk, pelayanan, dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Lalu perspektif pelanggan Starbucks itu adalah meningkatkan kepuasan pelanggan yang pertama, yang kedua meningkatkan frekuensi kunjungan, yang ketiga memperluas basis pelanggan, yang keempat membangun brand image yang kuat. Starbucks sangat memperhatikan kepuasan pelanggan. Mereka melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas produk, pelayanan, dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Lalu kita di sini akan membahas mengenai perspektif proses bisnis internal Starbucks. Yang pertama yaitu inovasi. Starbucks terus berinovasi dengan produk layanan dan proses baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua operasional. Perusahaan menyempurnakan proses operasional di gerai-gerai untuk memberikan pengalaman minum kopi yang konsisten. Lalu yang ketiga yaitu layanan purna jual. Starbucks memastikan pelanggan memiliki pengalaman yang memuaskan di setiap interaksi dengan perusahaan. Dari perspektif proses bisnis internal, Starbucks fokus pada peningkatan efisiensi operasional, kualitas produk, dan fleksibilitas rantai pasok. Mereka juga menginvestasikan dalam teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu di sini kita akan membahas mengenai perspektif pembelajaran dan pertumbuhan Starbucks. Yang pertama yaitu karyawan. Starbucks berinvestasi dalam pengembangan kompetensi dan keterlibatan karyawan dengan cara yaitu Starbucks Training. Jadi karyawan ini di-training untuk mengembangkan kompetensi mereka dan memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk para pelanggan. Lalu yang kedua yaitu teknologi. Perusahaan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga yaitu budaya. Starbucks memelihara budaya organisasi yang kondusif dan untuk untuk inovasi dan pertumbuhan. Starbucks menyadari pentingnya inovasi dan pembelajaran. Mereka terus mengembangkan produk baru, melatih karyawan, dan mencari cara baru untuk meningkatkan bisnisnya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dan dampak penerapan balance scorecard di Starbucks. Yang pertama yaitu peningkatan kinerja keuangan. Balance scorecard membantu Starbucks meningkatkan profitabilitas, pertumbuhan pendapatan, dan efisiensi biaya. Yang kedua yaitu fokus pada pelanggan. Metode ini mendorong Starbucks untuk terus berinovasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga yaitu perbaikan proses bisnis. Balance scorecard memfasilitasi penyempurnaan proses internal untuk mendukung tujuan strategis perusahaan. Lalu yang keempat yaitu budaya pembelajaran. Penerapan balance scorecard menanamkan budaya pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan di Starbucks. Di sini kita masuk kesimpulan yaitu yang pertama, balance scorecard membantu Starbucks mengukur kinerja secara komprehensif.
Lalu yang kedua yaitu penerapan balance scorecard berkontribusi pada kesuksesan Starbucks. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang dapat diambil untuk perusahaan lain. Melalui penerapan balance scorecard, Starbucks berhasil mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar kopi. Kita dapat belajar lebih banyak dari kesuksesan Starbucks dalam mengimplementasikan sistem manajemen strategis ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.